Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, persoalan nasab Habib ini tidak boleh kita berhentikan, bahkan wajib kita suarakan dan gaungkan terus-menerus. Oke? Kenapa saya bilang begitu? Karena mohon maaf, nasab-nasab Habib ini atau klan Ba'alawi ini sedikit banyaknya telah melakukan penjajahan spiritual yang dimana bahkan ia berani merubah sejarah daripada perjuangan founding father negara kita. Ini yang berbahaya dan harus segera diatasi dan dilawan. Gak boleh kita diamkan. Dan kemudian, saya teringat suatu adagium atau pernyataan bahwa kebohongan yang disampaikan, yang dinyatakan berulang-ulang kali kepada masyarakat akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan itulah yang terjadi di negara kita saat ini. Simak sampai habis di celoteh Bung Udin. Jangan sampai gagal paham. Dan juga untuk para muhibin, semoga kalian cepat sadar. Mari kita bahas. Teman-teman semua, beberapa hari yang lalu di tanah kelahiran Syekh Panji Gumilang, tepatnya di Gresik itu, diadakan suatu haul bernama Gresik, haul Gresik. Tapi yang dihaulkan itu bukanlah Sunan Gresik, bukanlah Sunan Giri, ataupun bukan juga Kiai Haji Fakih Mas Kumambang. Bukan mereka bertiga, tapi yang dihaulkan adalah seorang Habib daripada klan Ba'alawi dengan menggunakan nama Gresik. Kenapa harus menggunakan nama Gresik? Kenapa harus numpang ketenaran kepada ulama yang sudah tenar namanya dengan nama Gresik? Kan gitu. Sehingga saat ini, ya teman-teman semua, jika kita berbicara Gresik, maka yang dikenal bukanlah Sunan Gresik, tapi Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Nah, ini suatu pernyataan berbahaya yang dimana bisa jadi merubah sejarah. Apalagi saya melihat perjuangan dari para Ba'alawi ini adalah melawan para wali songo. Buktinya apa? Mereka menyatakan para leluhur mereka sebagai waliullah kutub di Indonesia. Contohnya Abu Bakar As-Segaf Gresik itu dikatakan sebagai waliullah kutub. Loh, kenapa mereka menyatakan sebagai waliullah kutub? Karena kalau pakai wali songo udah nggak bisa, udah digunakan oleh Islam Nusantara. Sehingga digunakanlah istilah baru waliullah kutub. Jadi apa leluhurnya para wali? Wih, kalau orang Malang bilang biyuh. Nah, inilah suatu eksistensi yang mereka pertahankan untuk membela klan mereka. Ya, bahwa Ba'alawi adalah nasab yang mulia, bahwa dari Ba'alawi lah muncul para waliullah kutub. Begitu teman-teman semua. Kemudian juga pembelokan sejarah juga dilakukan di sana. Jadi ketika Gresik yang dijadikan nama haul, tapi yang dihaulkan adalah orang lain, itu bagi saya adalah pembelokan sejarah. Loh, kenapa begitu? Artinya masyarakat saat ini yang berkunjung ke Gresik tahunya hanya Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Tidak tahu bahwa dahulu di sana ada seorang kiai yang memperjuangkan dan juga mendirikan NU, Kiai Haji Fakih Mas Kumambang. Atau masyarakat yang datang ke Gresik tidak tahu bahwa di sana ada seorang sunan, ya, wali songo yang menyebarkan Islam, memperjuangkan Islam dengan dakwah melalui gamelannya. Dan dia juga tidak tahu bahwa ada sejarah Sunan Gresik di sana. Nah, di mana dia adalah leluhurnya para wali songo. Gitu loh. Inilah pembelokan sejarah. Sedangkan mohon maaf ya, Abu Bakar As-Segaf Gresik yang dihauli itu, setelah saya mencoba mencari dalam beberapa literatur, tidak saya temukan perjuangan beliau, jasa beliau, kontribusinya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Tidak saya temukan itu. Yang saya temukan, mohon maaf, hanya cerita karomah dan karomah. Itu aja. Terlebih lagi ada suatu pernyataan dari Nabawi TV itu tentang Abu Bakar As-Segaf, yang dimana dia hanya punya murid adalah kelompok habaib. Nggak ada tuh muridnya ulama-ulama Nusantara yang sukses. Bahkan dia, mohon maaf ya, dengan congkaknya, dengan sombongnya mengatakan tidak cukup menimba ilmu di Indonesia, jadi harus pergi ke Hadramaut untuk menambah ilmu. Nah, inilah suatu pernyataan merendahkan daripada negara Indonesia. Oleh karena itu, saya sangat tidak suka dengan mereka ini atas pandangan-pandangan mereka yang merendahkan negara Indonesia.
Justru saya teringat suatu pernyataan daripada seorang kiai ulama, yaitu Kiai Haji Agus Salim, yang dimana ia menegur Hamka ketika ia mau di Arab Saudi belajar ilmu agama. Ditegur sama Haji Agus Salim, kamu ngapain di sini belajar agama? Belajar agamanya di Indonesia, enggak di sini. Inilah bukti bahwa Haji Agus Salim sangat mencintai Indonesia. Dan bukti bahwa ilmu agama itu harusnya dipelajari dari tempat kelahiranmu di Indonesia. Karena Islam yang kita sampaikan adalah Islam yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Bukan Islam yang telah bercampur baur dengan budaya-budaya ke-Arab-Araban dan juga ke-Yaman-Yamanan. Kan begitu. Jadi mohon maaf teman-teman semua, Islam yang saat ini ada di Indonesia adalah Islam hasil produk ya, dan juga olahan daripada imigran-imigran Yaman. Kalau nggak percaya, Anda silakan datang ke majelis taklim. Ya. Mereka saat ini, mohon maaf, sudah kehilangan jati dirinya di majelis taklim itu. Bahkan dalam hal makanan, mereka nggak ada lagi tuh bikin masakan rendang atau rawon, tuh nggak ada lagi di sana. Tapi yang mereka sampaikan, yang mereka hidangkan kepada para jamaah adalah apa? Nasi kebuli. Padahal nasi kebuli ini adalah bukan makanan dari orang Indonesia. Ini membuktikan bahwa dari perihal kita makan saja pun kita sudah dijajah oleh mereka. Inilah penjajahan spiritual yang amat sadis, amat dalam. Tapi kenapa kita tidak sadar? Ya karena penjajahannya dibalut dengan agama. Siapapun yang mau memberontak dikatakan sebagai sesat kafir. Sebagaimana yang dikatakan oleh siapa itu? Rizik Syihab kepada Bang Haji Rhoma Irama. Dikatakan bahwa antum sudah tua, sudah lanjut usia, hati-hati nanti su'ul khotimah. Oh, itu kan suatu doa. Sebenarnya ya, itu doa untuk Bang Rhoma Irama. Mendoakan agar Bang Rhoma Irama su'ul khotimah. Lah, Bang Rhoma Irama umurnya sudah segitu kok. Pak Rizik Syihab belum tentu mampu umurnya sampai segitu. Kok bisa-bisanya merendahkan orang lain? Nah inilah ya teman-teman semua, hati-hati. Kemudian juga Habib Abu Bakar Assegaf ini dari Gresik ini, mohon maaf, saya tidak menemukan bagaimana kontribusi beliau untuk kemerdekaan kita. Tidak menemukan saya. Saya hanya menemukan beberapa literatur tentang karomahnya atau tentang dari Nabawi TV itu bahwa dia ini belajar di Yaman, kemudian membuka majelis taklim yang dimana itu juga dilakukan oleh ulama Nusantara kita. Nggak harus Habib. Perlu saya tegaskan teman-teman semua, bahwa orang-orang Arab ya, baik itu Yaman dan sebagainya itu menempati golongan nomor 2 setelah orang Eropa. Hati-hati, di zaman Belanda seperti itu. Jadi orang-orang Arab ini di nomor 2-kan. Jadi golongannya golongan kedua setelah orang Eropa. Mereka dihormati di Indonesia saat itu. Jadi itu aja sebenarnya. Kenapa ketika orang Arab, orang Yaman buka majelis taklim, banyak masyarakat yang berkumpul di sana? Ya karena mereka adalah golongan kedua setelah orang Eropa. Itu aja sebenarnya. Kenapa mereka jadikan golongan kedua oleh pemerintah Belanda? Ya karena mereka berjasa kepada pemerintahan Belanda. Contohnya Utsman bin Yahya menjadi muftinya Belanda. Itu aja. Jadi nggak usah kalian tuh cerita-cerita karoma bahwa Abu Bakar ini punya magnet lain sebagainya sehingga menarik para pencari ilmu. Kalau memang punya magnet, lepas itu nama Gresik daripada acara haul kalian. Wong haul aja masih pakai nama Gresik kok. Padahal lahir juga di situ Bunduh, bukan di Gresik. Itu aja kok sebenarnya. Nah, ketika teman-teman semua nama Gresik disematkan, ditempatkan kepada Abu Bakar Assegaf ini, bagi saya ini adalah suatu perubahan sejarah. Jadi ketika ada pemuda-pemuda atau masyarakat Indonesia berkunjung ke Gresik, yang diingat hanyalah Abu Bakar Assegaf Gresik. Jangan lupa bahwa ada para wali songo, terutama Sunan Gresik yang pertama kali menyebarkan Islam di sana. Ada Sunan Giri yang berjuang menyebarkan Islam dengan dakwah senimannya. Kan gitu. Bahkan ada Kiai Haji Fakih Maskur Mambang yang dimana leluhurnya Syekh Panji Gumilang yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Nah inilah perubahan sejarah, merubah sejarah yang dimana ini telah bertahun-tahun dilakukan sehingga apa?
Hal-hal seperti ini dinyatakan sebagai suatu kebenaran bahwa Gresik adalah tempatnya waliullah kutub, yaitu siapa? Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Sehingga Gresik ini nantinya diambil alih oleh klan Ba'alawi. Hati-hati orang-orang Gresik. Ya. Tidak hanya itu teman-teman semua. Para Habib-Habib ini, klan Ba'alawi juga banyak mempalsukan sejarah ya. Terutama makam-makam tua yang tidak diurus oleh sanak familinya, lalu diubah namanya, ditambahkan Al-Habib ini. Karena apa? Berdasarkan bisyarah katanya kan. Kata Pak siapa itu? Pak Lutfi kalau nggak salah kan. Berdasarkan bisyarah bahwa makam ini adalah seperti ini. Ternyata pas ditelusuri oleh ulama Nusantara adalah kedustaan. Bahkan di Sunan Bonang, makam Sunan Bonang di Tuban itu ya, dekat rumah saya itu udah banyak makam-makam Ba'alawi di sana. Ya Allah ya Karim. Loh, kenapa mereka menambahkan makam-makam Ba'alawi atau bahkan mereka merubah makam tua menjadi makam Ba'alawi? Karena mereka ingin menjadikan klan Ba'alawi atau ingin mengklaim kepada masyarakat bahwa Nusantara berhutang jasa kepada Ba'alawi. Bahwa Ba'alawi lah yang turut mendirikan negara Indonesia. Itu sebenarnya. Sehingga klaim mereka bahwa Indonesia adalah taman surganya ulama-ulama Yaman, itu dibenarkan nantinya. Dan itulah cara mereka untuk merampok, mengambil alih Nusantara. Hati-hati. Ya, ini sama halnya dengan cara Zionis. Gitu aja. Jadi kalau dulu kita menolak-nolak Zionis, ya, membela Palestina, kalian lupa ini udah ada gerakan-gerakan di Indonesia ini. Membuat makam-makam palsu dan sebagainya, lalu mengklaim sebagai perjuangan mereka. Sedangkan dalam literatur tidak ada perjuangan mereka untuk bangsa kita. Daripada adanya haul ya Abu Bakar As-Segaf Gresik, mendingan diadakan haul Haji Omar Said Cokro Aminoto. Itu aja lebih bagus itu. Horst Cokro Aminoto. Karena apa? Horst Cokro Aminoto itu bapak bangsa. Gurunya para pendiri bangsa. Ya kenapa orang seperti itu dihaulkan? Yang dimana kan tidak jelas jasanya, tidak jelas kontribusinya, tapi dibuatkan haul yang begitu mewah. Dan juga pihak Nahdlatul Ulama juga diam-diam aja. Dan kenapa mereka bisa subur di Indonesia, bisa masuk? Yang pertama tadi teman-teman, karena mereka adalah golongan orang Arab, baik Yaman ataupun Timur Tengah yang lain. Golongan orang Timur Tengah ya adalah golongan kedua setelah orang Eropa. Dan kita Nusantara ini, pribumi ini nomor 3. Nomor akhir. Dan kemudian mereka sadar bahwa masyarakat Indonesia ini masih kental mistisnya, ya, masih jiwa kejawennya, unggah-ungguhnya itu masih kental, ya, tata keramanya masih bagus, maka dimanfaatkanlah oleh mereka, dikatakan ini waliullah kutub, ya, kamu harus hormat kepada dirinya, ini cucu Nabi, salah apapun nggak boleh kita tentang, kan begitu. Artinya mereka memanfaatkan segala kelemahan kita, yang dimana kelemahan kita itu adalah kebaikan diri kita sebagai masyarakat Nusantara, pribumi, kepada para pendatang. Tapi kok mereka nginjak-injak kita? Sampai kapan kita diamkan itu? Kan gitu saja. Dan menariknya teman-teman semua, ya, para Habib ini saling melindungi satu sama lain. Jadi jika dikatakan, itu hanya oknum Habib yang begitu, ya memang. Tapi oknum Habibnya ini oknum Habib yang keras-keras ceramahnya. Tapi kalau mereka yang ceramahnya landai, santuy, itu sebenarnya mereka juga saling melindungi satu sama lain untuk membela klan nasab mereka. Itu aja kok. Ya. Sekalipun ceramahnya lemah lembut tuh, ya Allah. Itu kalau dalam Syiah namanya takiyah, teman-teman. Menutupi diri aja mereka itu. Dengan lemah lembut dan sebagainya. Padahal mereka ya sama semua. Itu aja. Yang membedakan hanya ada ceramahnya yang keras atau enggak. Tapi ketika kita lihat ada masyarakat yang menggugat nasab mereka, ya kita lihat mereka saling bersatu padu membela nasab mereka, bahkan mereka tidak segan menuduh orang yang menggugat sebagai seorang Wahabi, Syiah, ya, Khawarij, bahkan sebagai PKI. Ada beberapa bukti. Contoh Pak Rizik Syihab dengan FPI-nya yang berdakwah dengan ekstrim. Jika memang klan Ba'alawi itu tidak saling melindungi, seharusnya ya Pak Rizik Syihab diamankan lah.
dikarantinakan, didakwahkan oleh mereka. Tapi kan tidak. Bahkan ini digunakan sebagai organisasi untuk yang paling pertama melawan para penggugat Habib. Kan gitu aja. Artinya mereka memang bersatu padu. Yang berbeda hanya ada oknum yang keras, ada yang enggak, gitu aja. Tapi keduanya saling bersatu padu untuk apa? Mengklaim bahwa dirinya lebih mulia karena cucunya Nabi, kemudian juga mengklaim bahwa klaim Ba'alawi itu mulia. Itu aja. Oleh karena itu masyarakat Indonesia harusnya sadar akan hal ini. Jangan terus-menerus dibohongi oleh dogma-dogma mereka. Ya. Nah, kesimpulannya teman-teman semua, hati-hati dengan mereka. Ya. Mereka ini lambat laun akan merubah sejarah kita, menyatakan bahwa merekalah yang berjasa kepada negara kita. Padahal kita tahu dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa mereka ada menjadi mufti Belanda, ada yang jadi PKI, pemberontak, bahkan ada yang menjadi tukang bom, kan begitu. Ya, oleh karena itu hati-hati. Banyak di antara mereka yang ingin merubah sejarah di Nusantara, mengklaim bahwa mereka lah yang penyebar agama Islam. Kemudian kalian jangan songong lah, pamer-pamer gelar di hadapan kita, apalagi pamer-pamer karomah, pamer-pamer ilmu. Sadar, ilmu kalian itu dari Yaman, nggak masuk ke Nusantara. Oke, gak usah sombong. Ilmu Nusantara itu lebih tinggi daripada ilmu kalian dari Yaman itu. Jangan gitulah. Gak usah sombong-sombong kepada kita orang-orang Nusantara. Oke? Kemudian, ya, jangan terus-terusan kalian membanggakan gelar nasab kalian. Kami orang Nusantara juga memiliki nasab, memiliki gelar yang tinggi. Kalian itu hanya pendatang kok. Kita di Nusantara ini bergelar kan Raden, Adipati. Bahkan di Banten tuh bagus. Itu adalah gelar-gelar bangsawan. Tapi banyak di antara kita yang diajarkan bahwa kita wajib melebur dengan masyarakat. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita lepaskanlah gelar-gelar bangsawan kita. Kita merangkul kepada masyarakat. Bukan seperti kalian, merasa diri amat tinggi. Atau bahkan kalian menghinakan Bang Roma Irama. Sadar, Bang Roma Irama itu Raden, Pak. Keturunan kerajaan. Hati-hati kalian. Ya. Apalagi juga yang dahulu merendahkan, menghinakan Syekh Panji Gumilang. Songong betul kalian itu ya. Ngaji nggak betul, baca kitab nggak bisa, giliran keluar-keluar kemana-mana dikawal, kira ada apa-apa, santrinya ditumbalin. Seharusnya kalau kalian memang sering berdakwah, berani mati, ya berjuang demi agama, ya kenapa harus santri ditumbalkan? Apalagi katanya kalian punya amalan Rotib Al-Hadad yang kebal. Masih kalah itu dengan ilmu-ilmu orang Nusantara, ya. Oke. Itu aja teman-teman semua, intinya kita wajib hati-hati dengan kelompok Ba'alawi ini yang saat ini telah merubah sejarah bangsa kita. Kita sebagai warga Nusantara wajib sadar diri, wajib ingat kepada sejarah kita. Bahwa yang memperjuangkan negara kita bukanlah orang-orang mereka. Yang memperjuangkan negara kita adalah para putra-putra bangsa kita. Tanpa melihat agama apapun, mereka mendirikan Sumpah Pemuda. Tapi Belanda mendirikan Robitoh Alawiyah. Itu aja. Perlawanan sebagainya itu. Ya. Itu aja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua. Merdeka.